untuk kita semua, bertemu kembali bersama saya Zuliani Dalimunte dalam MOOCs Analisis Laporan Keuangan Perusahaan, Evaluasi Profitabilitas. Ini merupakan sesi ketiga dalam MOOCs ini. Kali ini kita akan membahas analisis rasio dan DUPO. Apa itu analisis rasio? Pada dasarnya rasio itu adalah perbandingan. Dalam hal ini, analisis rasio adalah bagaimana kita menggunakan satu item atau satu akun pada neraca atau laporan laba rugi yang dibandingkan dengan item atau akun lainnya pada neraca atau laba rugi juga. Ya, setiap rasio nanti akan mempunyai pengertian sendiri, namun 2 atau 3 rasio bisa memberi gambaran yang lebih utuh tentang kondisi perusahaan. Ya, aspek apa yang biasanya dianalisis dengan analisis rasio? Yang paling umum itu adalah mengevaluasi likuiditas perusahaan. Ya, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Jadi kita menggunakan rasio-rasio untuk mengevaluasi apakah perusahaan mengalami kesulitan atau tidak kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Artinya kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kemudian aspek berikut yang sering dievaluasi dengan analisis rasio adalah solvabilitas. Secara lebih spesifik, analisis rasio pada aspek ini digunakan untuk mengevaluasi resiko kebangkrutan perusahaan. Aspek ketiga yang sering dievaluasi dengan analisis rasio adalah profitabilitas. Jadi, bagaimana analisis rasio akan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pada MOOCs ini kita akan berfokus pada bagaimana mengevaluasi kondisi profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan analisis rasio. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba itu bisa dipilah menjadi paling tidak 2. Pertama, kemampuan perusahaan untuk mendayagunakan asetnya dalam rangka menghasilkan penjualan. Yang kedua, tentang bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya. Artinya, bagaimana setiap 1 rupiah penjualan yang dihasilkan, berapa banyak yang nanti pada akhirnya bisa menjadi laba. Di mana semakin efisien perusahaan dalam mengendalikan biaya, maka akan semakin tinggi laba yang bisa diperoleh. Kita bagi analisis rasio untuk aspek ini, aspek profitabilitas itu ke dalam 2 bagian besar. Pertama, aspek turnover. Jadi kita bicara bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya, maka kita bicara tentang turnover. Turnover itu artinya perputaran. Jadi bagaimana asetnya digunakan, diputar untuk menghasilkan revenue pada satu periode tertentu. Yang paling penting itu nanti adalah kita sebut perputaran aset total, ya, nanti kemudian ada perputaran aset tetap fixed asset dan juga perputaran persediaan. Setiap aset sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kemampuan aset untuk menghasilkan revenue, pendapatan. Tapi 3 aset ini yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan mengutilisasi asetnya untuk menghasilkan penjualan atau revenue. Saya sajikan 3 rasio perputaran. Jadi yang pertama itu total asset turnover TATO yang diukur dengan revenue atau penjualan dibagi total asetnya. Ini menunjukkan berapa kali aset total diutilisasi untuk menghasilkan penjualan atau revenue dalam 1 tahun. Jadi total asset turnover, revenue dibagi total aset. Rasio yang kedua adalah fixed asset turnover. Ini menunjukkan berapa kali utilisasi fixed asset perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Jadi fixed asset turnover di mana revenue dibagi aset tetapnya. Yang ketiga adalah inventory turnover. Nah, untuk inventory turnover, kita tidak menggunakan pembilangnya revenue, tapi COGS. Karena apa? Karena dalam revenue itu sudah ada margin. Jadi kali ini kita bicara tentang jadi ketika kita menggunakan inventory sebagai aset yang mau diukur, maka kita gunakan COGS agar angkanya itu comparable gitu ya. Jadi aspek kedua untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan menggunakan analisis rasio adalah bagaimana perusahaan itu mengendalikan biaya. Jadi di sini kita akan mengevaluasi rasio yang namanya margin, ya, margin laba. Sebenarnya setiap jenis laba bisa digunakan untuk mengukur
profitabilitas perusahaan. Tapi dalam hal ini yang paling populer itu adalah satu, margin laba operasi, yang kedua margin laba bersih. Operating profit margin atau margin laba operasi. Ini mengukur operating profit dibagi dengan revenue. Operating profit margin mengukur berapa persen pendapatan atau revenue perusahaan yang akhirnya akan menjadi laba operasi. Semakin efisien pengelolaan biaya operasional perusahaan, maka akan semakin tinggi operating profit marginnya. Rasio kedua adalah net profit margin, ya. Jadi ini diukur dengan net profit atau laba bersih dibagi dengan revenue. Ini mengukur berapa persen pendapatan atau revenue perusahaan yang akan menjadi laba bersih. Semakin tinggi net profit margin, berarti semakin efisien perusahaan mengendalikan biayanya secara total. Berikut contoh bagaimana kita menggunakan analisis rasio untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Kita menggunakan laporan keuangan yang digunakan pada pertemuan kedua. Silakan setiap peserta melakukan perhitungan dari setiap item-item ini untuk mendapatkan rasio-rasio yang relevan. Ya, jadi di sini pertama adalah rasio operating profit margin, ya tadi OPM, laba operasi dibagi dengan pendapatan, di mana tahun 2023 operating profit margin perusahaan itu 10%, sementara 2024 operating profit marginnya 7,6%. Adapun net profit margin ini diukur dengan laba bersih dibagi dengan penjualan, itu adalah 6,6% tahun 2023 dan 4,9% pada tahun 2024. Kemudian data total asset turnover-nya itu adalah 0,83 kali tahun 2023 dan 0,93 kali tahun 2024. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa aset totalnya berputar menghasilkan penjualan sebesar 0,83 kali tahun 2023 dan 0,93 kali tahun 2024. Adapun kalau kita lihat asetnya dari fixed asset saja, maka kita temukan bahwa fixed asset turnover-nya itu 0,95 kali tahun 2023 dan 1,06 kali pada tahun 2024. Selanjutnya, inventory turnover. Jadi, inventory turnover perusahaan ini ternyata dia berputar 5,33 kali tahun 2023 dan 6,793 kali tahun 2024. Ini mengindikasikan terjadi efisiensi utilisasi inventory pada tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Jadi kalau kita lihat kembali, kita evaluasi dari atas, operating profit margin perusahaan itu tahun 2024 ternyata lebih buruk daripada tahun 2023. Demikian juga net profit marginnya 2024 lebih buruk dari 2023, sehingga kita katakan bahwa kemampuan perusahaan mengendalikan biayanya tahun 2024 adalah lebih buruk, mengalami pemburukan dibandingkan tahun 2023. Sementara kalau kita lihat total asset turnover perusahaan tahun 2023 mengalami perbaikan 0,83 ke 0,93. Jadi kemampuannya mengutilisasi aset meningkat baik dari total asset turnover maupun fixed asset turnover, tapi ternyata kemampuannya mengendalikan biaya mengalami pemburukan. Ini kita masuk ke analisis Dupont, ya. Jadi analisis Dupont ini merupakan metode yang digunakan oleh Dupont untuk meringkas seperti apa analisis rasio perusahaan. Fokus daripada analisis Dupont ini adalah ROE, Return on Equity. Analisis Dupont ada dua tambahan rasio yang penting, yaitu Return on Equity dan Return on Asset. Ya, Return on Equity itu mengukur berapa persen imbal hasil yang diperoleh dari setiap equity yang diinvestasikan, sedangkan ROA, Return on Asset, itu mengukur berapa persen imbal hasil dari investasi dari setiap aset yang diinvestasikan. Jadi rumusnya ROE itu net profit bagi total equity, sedangkan ROA adalah net profit dibagi total asset. Ini diagram yang menarik ketika kita melakukan analisis Dupont.
Dalam model Dupont ini, ROE itu adalah perkalian dari ROA dan equity multiplier. Equity multiplier itu disebut multiplier bahan pengali. Ini menunjukkan berapa kali asetnya dibandingkan ekuitas perusahaan. Pada perusahaan yang tidak mempunyai hutang, equity multipliernya akan 1 karena berarti total asetnya sama dengan total equity. Kemudian dalam analisis Dupont, ROI ini bisa kita pecah menjadi 2, yaitu net profit margin dikali total asset turnover. Hasil perhitungan sebelumnya kita ketahui bahwa ROE perusahaan untuk tahun 2023 adalah 24,3%. Adapun ROE tahun 2024 turun menjadi 18,3%, sementara ROA tahun 2023 adalah 5,5% dan ROA tahun 2024 4,5%. Sementara itu, equity multipliernya tahun 2023 adalah 4,4% dan 2024 4,0%. Selanjutnya kita akan masukkan angka-angka ini ke dalam bagian analisis. Pada tahun 2023, ROE return on equity perusahaan itu adalah 24,3%. ROE ini dikontribusikan dari ROA sebesar 5,5% dan kemudian equity multiplier berkontribusi sebanyak 4,4 kalinya. Jadi dalam hal ini equity multiplier mendongkrak imbal hasil ekuitas sebanyak 4,4 kali dari 5,5% ROA menjadi 24,3% ROE. Kalau kita lihat lebih jauh, ROA sendiri itu dikontribusikan oleh total asset turnover sebesar 0,83 kali dan net profit margin sebesar 6,6%, NPM 6,6%. Hal yang sama kita bisa lihat pada tahun 2024, di mana ROE-nya sebesar 18,3% dengan ROA 4,5 dan equity multiplier 4,4 kali, sedangkan NPM-nya 4,9% dan total asset turnover 0,93. Ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang telah mendongkrak ROE perusahaan dari 4,5 menjadi 18,3% dan pada saat bersamaan menimbulkan pertanyaan apakah kondisi hutang perusahaan sehat atau tidak. Tapi itu tentang kondisi solvabilitas perusahaan tidak kita bahas pada MOOCs ini. Kita bisa membahasnya pada evaluasi berikut. Bertemu pada pertemuan berikut. Saya Zuliani dari